bagaimana nepotisme ini terjadi di tubuh. Kalau putra mahkota ini naik, kualitasnya akan hilang. Ya. Terutama buat Pak Bambang Pacul, bersikap ya, berjuang, jangan mau kalah, pertahankan idealisme. Saya rasa Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong. Pagi ini kita kembali di Cafe Pink 9 di Palem Indah, daerah Bintaro, tempat kita biasa podcast, tempat yang sangat nyaman untuk bicara politik bersama tamu kita kali ini, Nazar El Mahfouzi. Kita manggilnya Om Nazar aja nih karena kayaknya sangat senior. Nah, Om Nazar dari pengamat Pusat Studi Islam dan Demokrasi ya. betul. Jadi urusan demokrasi itu penting ya, dalam Islam ya. Itu kita ada hal yang menarik yang perlu kita bahas. Ternyata pencawapresan Mas Gibran punya ini ya, yang kita bahas. Tapi apa nih masalah sebenarnya? Nah, Iya. Jadi sebelum kita masuk ke permasalahan profil ya. profil, sebenarnya Mas Gibran punya track record yang cukup bagus ya. Oke. Di samping dia juga seorang yang memang punya potensi untuk masuk dalam ranah politik nasional. Dia juga sudah memimpin wali kota Solo selama 2 tahun dan itu mempunyai prestasi tentunya. Inilah yang menarik perhatian banyak partai politik, terutama Gerindra dan partai koalisi lainnya yang bergabung di koalisi Indonesia Maju. Nah, perhatian ini menjadi sorotan publik ketika memang banyak kandidat yang terdapat di koalisi Indonesia Maju itu ternyata menjatuhkan pilihannya kepada seorang anak muda yang bernama Gibran. Yang itu tidak diperhitungkan atau memang seharusnya orang mengatakan belum sepantasnya atau belum layak untuk naik. Terburu-buru lah kesannya ya. Ya, itu terkesan. Kesan terburu-buru dan memang terburu-buru menurut saya. Ya, itu banyak persepsi yang boleh dilontarkan di publik. Tetapi dalam hal ini ada celah peluang ya, yang didapat oleh Gibran setelah keputusan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, ini yang menjadi banyak friksi di antara para ahli hukum tentunya, di mana mereka mengatakan bahwa ini ada sebuah unsur nepotisme, tidak etis, walaupun tidak etis tetapi lebih menekankan kenapa ada unsur nepotisme di situ, sehingga menggunakan instrumen MK ini masih berkaitan dengan hubungan keluarga. Nah, inilah yang banyak disoroti masyarakat. Hadirnya Gibran di sini ternyata ada dalam tanda kutip cacat hukum. Cacat hukum di sini ada prosedur yang seharusnya tidak dilanggar. Gitu ya. Jadi bukan masalah Mas Gibrannya, tetapi di sini kita bicara bagaimana konstitusi untuk menjadi seorang wapres dengan keputusan yang sudah jadi. Jadi gini, masalah keputusan MK kalau kita lihat sejauh ini yang udah seminggu lewat, tidak ada celah kecuali masalah etis dan nepotisme, sehingga unsur narasi dinasti politik yang kenceng gitu kan. Bahasan kajian daripada pagi ini politik hari ini adalah dinasti ini melahirkan nepotisme. Sehingga hakim MK yang memang masih berhubungan keluarga dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran ini seolah-olah meluluskan jalan untuk menjadi wapres. Nah, dengan kepentingan
kekuasaan politik 2024 ini akan menawarkan berbagai macam program yang itu menjadi bagian dari kepentingan elit politik. Ujung-ujungnya karena diawali oleh nepotisme, nanti di 2024 pola nepotisme akan malah lebih kental loh. Lebih kental. Dan gitu. Ranah hukum di sini itu tidak secara demokratis itu dinilai sebagai bentuk konspirasi. Ya, artinya Prabowo Gibran akan terus dibayang-bayangi masalah program kepemimpinannya. Ini pasti nepotisme, dari awal nepotisme gitu kan. Dan gimana mau jawabnya tuh nanti 2024 kalau terpilih? Jadi bukan saja menjawab itu, tapi hasil dari kontestasi ini orang akan berasumsi bahwa hasilnya pun akan memenangkan itu. Hasilnya. Karena MK itu sudah bisa meluruskan jalan ini untuk kepentingan keluarga dari patron politik Jokowi. Nah, makanya itu disebut juga dengan dinasti politik yang mengarah kepada nepotis. Kenapa? Karena di situ untuk kepentingan keluarga dan segelintir elit politik. Itu yang menjadi kajian bagaimana orang sekarang ini mensoroti itu semua. Ketika belum bertanding, kok sudah ada nepotisme. Sesuatu yang janggal ya di sini gitu loh. Artinya 2024 sampai 2009 pola nepotisme akan terus berlangsung kira-kira gitu akan terus berlangsung, bahkan hanya untuk segelintir orang dan elit politik yang ini masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Ini adalah menjadi bagian era baru reformasi yang sudah cita-citakan kesepakatan kita semuanya. Padahal 2012-2014 Pak Jokowi mewakili cita-cita reformasi waktu itu ya. Iya, dan ini menjadi musuh kita bersama. Waduh. Dan seorang pemimpin harus punya integritas, ya kepercayaan publik. Ya. Bagaimana seorang pemimpin yang lahir dari kepercayaan publik, inilah yang akan kita pilih. Bagaimana kita memilih seorang pemimpin ketika tidak mempunyai integritas dan menjadikan hukum ini sebagai panglima. Yang harus disikapi adalah bagaimana setelah keputusan MK. Ada? Iya. Harusnya ada? Harusnya ada. Jadi menyikapi keputusan MK ini, apakah itu akan menjadi perundangan atau dengan serta-merta KPU menerima itu tanpa melalui PKPU. Nah, maksudnya gimana tuh? Bahwa MK, apa hubungannya ke ketika keputusan MK, ini kan harus dijadikan dulu perundang-undangan. Ya. Perundang-undangan ini di legislasi itu kan DPR mengeluarkan undang-undang itu. Berubahnya itu. Disetujui oleh DPR, clear, barulah itu dilaksanakan oleh KPU. KPU harus koordinasi dengan DPR. Iya. Keluar peraturan PKPU. Oh gitu. Ya. Kalau terjadi deadlock atau mungkin ada menyepakati dengan keputusan yang sebelumnya, ya wakilnya harus diganti. Ya. Mas Gibran harus nonton ya. Mas Gibran. Ya. Jadi ini masih dalam bola panas yang masih medan perangnya di Komisi 3 sebelum tanggal 9 November. Betul. Jadi ini kan kita menghormati hak legislasi DPR itu. Juga Mas Gibran lah ya. Kita tidak masuk dalam arena apakah memang ini pantas atau tidak pantas. Artinya di sini semua orang punya hak yang sama untuk menjadi cawapres. Tapi selama itu dijalankan dengan prosedur yang benar, hak demokrasi itu bisa terwujud. Tapi kalau ini belum menjadi hak demokrasi, kalau masih menjadi cacat hukum secara prosedural. Oh gitu, masih masih terdapat cacat hukum secara prosedur gitu. Jadi belum jadi hak demokrasinya Mas Gibran. Belum. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa setiap orang punya hak demokrasi. Tapi hak demokrasi ini juga kita harus menjunjung tinggi nilai konstitusional. Ini akan kita lihat ke depan. Orang akan memandang dari sisi berbagai macam sisi. Apakah MK ini bisa menghasilkan keadilan untuk masyarakat? Ataukah memang untuk memperkuat keputusan MK yang sebelumnya? Gitu loh. KPU membuat surat edaran itu bukti bahwa KPU ini melegalkan pencapresan Prabowo dan Gibran karena keputusan MK kemarin. Tanpa melakukan koordinasi. Ada kesalahan yang dibuat oleh KPU.
Harus dirapiin dong. harus dirapikan. Oh, Gitu. Oke. Dan KPU ini juga bisa digugat atas pencapresan tersebut. Harusnya bisa digugat. Harusnya bisa digugat. Tapi kan Ketua KPU bilang keputusan Mahkamah Kehormatan MK pun bisa merubah keputusan yang terakhir dong. Berarti Ketua KPU juga nunggu keputusan Mahkamah Kehormatan MK. Iya, itulah. Landasannya adalah menindak keputusan MK, hakim itu, karena ada unsur nepotisme, Ya, etika lah ya. etika, kode etik Ya, yang masih berkaitan dengan hubungan keluarga. ya. Berarti tidak merubah dong. Nah, itu secara etik, Hmm. ya kan? Nah, kalau memang itu menjadi landasannya dan diterima oleh MK dikeluarkan surat itu, maka MK ini berhak untuk mengajukan lagi ke MK, membatalkan hasil putusan MK yang sebelumnya, gitu. Oke. Batal juga pencapresan Pak Mas Gibran. Bisa batal. Bisa batal. Bisa batal kalau memang ini ada hasil dari MK ini, bahwa keputusan yang diambil oleh hakim MK pada saat itu cacat hukum, dan memang di situ ada pelanggaran Etika. secara kode etik, Oke. gitu. Grand design-nya sudah ketahuan nih Di gitu. MK. Di MK ini, gitu ya. Dan harus menyikapi Iya, Komisi 3. Iya, Komisi 3 harus menyikapi. Ya. Gitu loh. Jadi aroma busuknya udah kesium. Oh gitu. Iya. Jadi masyarakat ini sudah protes banyak. Bahkan Parah. ahli-ahli hukum pun udah banyak protes. Iya, ya. Tetapi ya. ini ditarik ke ranah politik. Ya, bukan arah di legislasi ya. Iya, legislasi, yang peraturan yang sudah ada. Masyarakat ini menuntut Komisi 3 bersikap. Komisi 3 dan dibentuk pansus. Pansus malah ya lebih Ya, spesifik lagi. Lebih spesifik lagi, ya kan? Jadi kalau memang ini ada indikasi, ya, unsur rekayasa Ya. dan ada konspirasi di situ. Ya, grand design. Grand design yang memang untuk meloloskan Gibran di 2024, nah, maka Komisi 3 harus segera membentuk pansus. Ya. Jadi sudah ada grand design di Mahkamah Konstitusi Iya. yang masyarakat sudah membaca. Iya, Tinggal medan perangnya di Komisi 3. Iya. Kalau Komisi 3 tetap istilahnya meloloskan keputusan MK, berarti grand design-nya udah nyampe ke Komisi 3 dong. iya, Kalau meloloskan. berarti mereka ada kompromi politik. Ngopi-ngopi ya mereka Ngopi-ngopi, ya. iya. Ngopi-ngopi sama Iya. apa? Ya, Ya, ini kekuasaan. bahkan disinyalir jangan-jangan nih PDIP main dua kaki gitu kan. Oh, ya. Bukan cap kaki 3, cap kaki 2 ini. Cacap kaki 2. Iya. Ya, berarti gini, kalau kita bicara medan perangnya adem-adem aja di Komisi 3 Iya. dan membentuk pansus tetap meloloskan, berarti bulan November ini sebenarnya kita udah tahu dong siapa presidennya 2024. Nggak perlu kita nggak perlu kita istilahnya adu argumen di Iya, nggak warung-warung perlu. kopi. Nggak perlu. Karena Kita sudah- melihat bagaimana hasil putusan MK ini bisa ditindaklanjuti oleh Komisi Komisi 3. Bahkan beberapa ahli dan pakar-pakar hukum ini juga mereka menuntut, ya kan, Ya, di MK ini semua. ya. Kalau ini sudah ada pelanggaran kode etik, sementara Komisi 3 itu tidak bersuara, maka ini bisa disinyalir bahwa ada kecurangan pemilu. Curangan. Seolah ini Gibran hanya dijadikan polarisasinya saja, Oh. gitu. Tapi Ya. kita udah tahu nih siapa yang bakal menang ya kalau ketahuan Komisi 3 meloloskan ya. Iya. Nah, itu nanti kita kasih tahu ramalannya ya. Pokoknya- Jangan sekarang kita kasih tahu ya. Nah, jadi antara Komisi 3, MK, bagaimana keputusannya, Ya. ya kan? Sikap politik parpol-parpol kita akan lihat nih. Nah, Ini apakah semua parpol ini menerima MK begitu saja? ya. Ataukah kita ingin mengedepankan kualitas pemimpin nasional secara fair, Ya. secara bersih, ya, mengedepankan faktor hukum, atau hanya ya sudahlah, ini hanya sekedar sandiwara saja, seperti itu. Nah, Oke. ini yang harus kita perhatikan bersama, bahwa jargon-jargon perubahan itu tidak ada artinya, ya kan? Artinya keinginan kita untuk mengedepankan calon pemimpin yang memang memiliki kualitas, Ya.
itu hilang semua. Ya, ya. Karena apa? Yang disodorkan adalah anak seorang Presiden. putra mahkota. Ya. Ya, kalau putra mahkota ini naik, kualitasnya akan hilang. Ya, ya. Karena apa? Tidak ditopang oleh prosedur dan masuknya ini mendapat tahapan-tahapan yang sesuai dengan Ya. yang sudah berlaku. Oke, oke. Karena ini dipaksakan semua. Ya. Kesalahan ini, maka dia meninggalkan jejak itu. Ya. Nah, jejak itulah yang seharusnya KPU tidak terburu-buru Mengeluarkan surat edaran. surat edaran itu. Sehingga apa? DPR masih reses, ini dipaksakan. Nah, itu ingat Komisi 3 itu, harus perhatikan ini Ya. ya. Kalau ini tidak diperhatikan maka masa akan bergejolak. Ya. Semua masa akan menuntut dibentuknya pansus. Ya. Masyarakat itu melihat dengan berbagai macam sudut pandang Ya. dan ingin mengedepankan bagaimana pertandingan ini, kontestasi ini diawali dengan sesuatu yang benar-benar bersih. Oke, siap. Gitu. Jadi kalau memang ini elit-elit parpol bermain di DPR ya, melegalkan ini semua, artinya memang mereka itu sudah menjadi satu kesepakatan dan kompromi untuk meloloskan Prabowo dan Gibran. Oke, siap, siap. Seperti itu. Jadi percuma membuat sebuah jargon-jargon perubahan, meneruskan pembangunan dan segala macam kalau kontestasi ini ternyata hanya untuk meloloskan putra mahkota. Ya, ya. Nah, ini yang menjadi pandangan dunia, bukan hanya Indonesia, bahwa bobroknya demokrasi ketika hukum ini secara konstitusional sudah tidak dianggap lagi. Ya, bahkan ini sudah direkayasa. Oke. Karena terjadi di situ konspirasi yang berhubungan dengan patron politik Jokowi dan parpol. Parpol inilah segelompok elit politik yang menguasai arena pencapresan 2024. Ya, betul, betul. Ya, seperti itu. Maka apa yang kita lihat dan pertontonkan ini adalah kebodohan yang dilakukan oleh elit politik, ya kan? Dan itu tidak mencerdaskan secara nasional. Oke. Nah, kesimpulannya itu, dan kita berharap Komisi 3 bisa berhati-hati dan merapikan semua Ya. ini ya. Terutama buat Pak Bambang Pacul, bersikap ya, berjuang, jangan mau kalah, pertahankan idealisme. Saya rasa itu Pak Bambang Pacul ya. Kita dukung calon capres yang bersih, komitmen dan berintegritas. Oke. Siap. Mantap, Mantap. Bersama dengan Om Nazar dari PSI. mantap. Selamat pagi dan salam gotong royong. Salam juang.